Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gi, Oke. bagaimana kabarnya Pak Gi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nih Pak. Siap. Jadi Pak, ini saya mengganggu waktunya sebentar, izin sebentar akan mengadakan wawancara kepada Bapak Iya. terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Blora. Saya sendiri Bu Siti Nafiah dari SMP Muhammadiyah 9 Bedanan. Terkait modul 3.1 ini, tugas saya yaitu menggali informasi kepada kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang pemimpin, ngoten nggih Bapak. Iya. Bagaimana Pak Gi, siap nggih? Oke, siap. Iya. Nggih. Terima kasih sebelumnya Bapak. Oh iya. Langsung saja di pertanyaan pertama nggih. Terkait dengan permasalahan bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Oke, terima kasih. Jadi selama ini dalam mengidentifikasi kasus mengenai dilema etika, kita selalu koordinasi dengan guru untuk melihat kasus-kasus tersebut yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya, baru kita lakukan musyawarah dan baru kita ambil keputusan dengan peraturan yang berlaku untuk kita sepakati bersama. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, terima kasih. Memang untuk memilih suatu keputusan dengan permasalahan yang sama, dan kita sebagai pemimpin ini adalah merupakan dilema. Tetapi saya tetap berpegang pada peraturan yang sudah sepakati bersama, dan juga melihat nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Oke Bapak, untuk lanjut di pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke. Sebelum kita mengambil suatu keputusan yang ada permasalahan yang ada, dengan mencari fakta dan data, kemudian dari pemanggilan tersebut kita koordinasi dengan berbagai pihak, kemudian kita berkomunikasi bersama staf dan guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan satu permasalahan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, hal yang menurut saya yang efektif adalah bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal atau dengan Bapak Ibu guru yang lain. Artinya kita mengumpulkan internalnya dulu, baru dengan Bapak Ibu guru yang lain. Selanjutnya di pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya dalam pengambil keputusan terkait dengan kebijakan dan berkaitan dengan anak-anak pejabat, sehingga kedepannya memiliki dampak kebijakan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain seperti pihak LSM atau pengacara. Untuk pertanyaan ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, berkaitan dengan kasus itu tentu tidak ada jadwal khusus ya, karena untuk kasus-kasus itu kan tidak muncul apa ya, artinya tidak muncul secara serentak ya. Jadi apa sebentar, ulangi lagi Bang. Baik Pak, lanjut untuk pertanyaan yang keenam. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi kalau jadwal tidak ada ya, tidak ada. Sebenarnya tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus yang mengenai dilema etika. Itu tergantung ringan dan beratnya kasus. Jika kasus itu ringan ya langsung kita selesaikan. Tapi kalau permasalahan itu berat ya, perlu penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau data atau fakta ya, kemudian kita komunikasikan dengan berbagai pihak, yaitu murid, lalu kita koordinasi, kita bermusyawarah ya dengan tim yang mengambil keputusan yang terbaik tentunya. Terima kasih Pak. Untuk yang pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang jelas faktornya adalah kita lakukan komunikasi dan koordinasi baik dengan tim maupun dengan guru, dengan komite atau wali murid, serta peraturan yang berlaku atau yang disepakati bersama. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan adalah yang paling penting adalah komunikasi dan koordinasi ya, yang baik dengan pihak pengambil keputusan baik akhir ya, sesuai dengan sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid atau siswa. Luar biasa sekali Bapak. Menurut saya wawancara kali ini sudah cukup dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Untuk itu ini menjadi pengalaman baru bagi saya Bapak dalam pendidikan guru penggerak ini, mampu sharing dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sugianto ya, memberikan jawaban-jawaban yang menarik terkait dengan bagaimana Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, sama-sama ya Bu Nafiah, ya, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bu Nafiah sudah mewawancarai. Sama-sama Bapak. Untuk itu saya izin untuk kembali ke sekolah ya. Terima kasih. Demikian adalah wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 9 Todanan terkait dengan sebagai pemimpin yang hebat tentu akan menghadapi sebuah permasalahan dengan paradigma, prinsip dan langkah yang tepat dalam pengambilan keputusan sangatlah diharapkan. Setiap keputusan yang kita ambil haruslah berpihak kepada murid
dengan dilandasi nilai-nilai kebajikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Pak Jojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Bu Nah. Mohon izin mengganggu waktunya Pak Jojo nggih. Terkait dengan rencana saya untuk memberikan wawancara kepada Pak Jojo di tugas saya ini sebagai calon ibu penggerak angkatan 9. Tentu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan tugas saya di modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan pemimpin. Untuk itu mohon izin meluangkan waktunya memberikan wawancara terkait hal tersebut, ya. Bagaimana bisa saya mulai, ya, untuk pertanyaan yang pertama? Oke, ya, silakan Bu Nat, apa yang bisa saya bantu? Untuk yang pertanyaan pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika dan rujukan moral. Dilema itu masalah, etika itu sopan santun. Dilema etika, nah, misalnya untuk dilema etika ketika kita memberikan penilaian kepada anak-anak ini kan ketika pembelajaran atau kemungkinan ulangan harian atau ulangan akhir, mungkin nilainya banyak sekali yang kurang, kalaupun remedi juga sedikit untuk mengangkat, sehingga perlu kebijakan kita, dan ini merupakan dilema kita untuk melakukan satu proses yang lurus dan jujur, namun ada kendala, ada dilema yang ada di situ, sehingga kita melewati komunikasi dan koordinasi dengan Bapak Ibu guru sehingga muncul satu kebijakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bu Nat. Kalau mungkin jawaban saya kurang pas, nanti bisa kita diskusikan kembali. Monggo itu. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan kedua, ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar, didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Contoh, misalnya kadang-kadang kami ingin menerapkan disiplin yang sesungguhnya ketika pagi, padahal saya tahu juga banyak kendala di sana sini dari anak-anak kami, anak-anak kita, yaitu mungkin ada yang terkendala dengan jarak, ada yang terkendala dengan kendaraan, ada yang terkendala mungkin sesuatu hal yang lain. Maka dari itu
akan kita sampaikan pada anak-anak maupun bapak guru sehingga betul-betul menghasilkan keputusan yang baik yang bisa melancarkan tujuan daripada sekolah. Mungkin itu jawaban singkatnya Bu Nat. Tentunya banyak hal yang bisa kita sampaikan. Itu jawaban singkatnya seperti itu. Sementara terima kasih. Untuk lanjut di pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam mengambil keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, dengan dialog, komunikasi, koordinasi, dan melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran salah atau benar, sehingga semaksimal mungkin kita menjunjung nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, walaupun dengan anak-anak belum tentu kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah menjadi pihak yang paling benar. Mungkin itu Bu Nat untuk prosedurnya. Secara sederhana ya dialog, komunikasi, kita analisis, dan data dan fakta yang ada. Itu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, Bapak. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, kemudian pengujian benar atau salah itu kita laksanakan dengan itu tadi yang saya sampaikan, dengan dialog, dengan komunikasi dengan semua pihak, warga sekolah, baik itu dengan bapak ibu guru atau mungkin dengan siswa atau bahkan mungkin dengan penjaga ataupun mungkin dengan ibu-ibu kantin ya, yang merupakan warga sekolah kita. Itu demikian, lebih-lebih dengan bapak atau ibu komite sekolah. Itu untuk pengambilan keputusan yang kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika. Itu Bu Nat. Selanjutnya pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi, jangan terpengaruh oleh arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Jadi semuanya kita kembalikan kepada keyakinan kita, pada nilai-nilai agama kita, nilai-nilai norma yang ada di sekitar kita, itu tidak boleh kita tinggalkan, sehingga akan bisa mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang lebih baik. Baik, untuk pertanyaan
sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Ibu jalankan? Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Namun pada masalah yang lebih besar diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan urut-urutan kerja yang telah kita sepakati di sekolah, baik itu dengan Bapak Ibu guru atau mungkin dengan yayasan atau bahkan mungkin dengan komite sekolah. Demikian Bu. Selanjutnya di pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Satu, yaitu adanya seorang calon guru penggerak yang berperan aktif di sekolah yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Dan Bapak Ibu guru yang selama ini kita ajak bekerja sama dalam kebersamaan, alhamdulillah bisa bergotong royong, bisa saling memberi, saling menerima, sehingga apa-apa yang menjadi dilema kita menjadi lebih mudah diselesaikan. Jadi banyak yang membantu, banyak yang memberi masukan, banyak yang mengingatkan. Insya Allah itu yang akan memberi kemudahan pada sekolah sehingga merasa disupport, merasa didukung, merasa diberi energi lebih untuk bisa lebih memajukan sekolah kita. Demikian, Bunda. Baik, di pertanyaan terakhir ya sekarang Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai istilah merdeka belajar. Nah, demikian Bu. Luar biasa sekali Bapak, wawancara saya kepada Bapak, bisa sharing-sharing pengalaman Bapak selama menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang kepala sekolah. Tentu banyak hal yang menarik bagi saya yang bisa Bapak transfer, Bapak bagi dengan saya sebagai seorang calon guru penggerak yang tentunya insya Allah bisa memberikan dampak yang baik juga kepada sekolah. Saya rasa ini sudah cukup wawancara saya kepada Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bapak. Ya, terima kasih kembali. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Demikian adalah wawancara saya dengan Bapak Wahyu Dwi Atmojo, Kepala SMP Muhammadiyah 9 Pedanan. Sebagai pemimpin yang hebat tentu akan menghadapi sebuah permasalahan, tetapi dengan paradigma, prinsip, dan langkah yang tepat dalam pengambilan keputusan sangatlah diharapkan. Setiap keputusan yang kita ambil harus berpihak kepada murid dengan